Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Ya ini saya sepertinya butuh cerita dari Kiai Imat ini. Itu kan ada ceramah dari Pak Qurtubi Lebak itu ya. Beliau mengatakan bahwa Kiai Imat itu bahas nasab karena sakit hati nyalon bupati gak didukung. Itu ceritanya itu gimana ya? Iya. Sakit hati itu apa namanya? Ya sakit hati itu orang-orang yang lemah ya yang sakit hati itu. Kalau mengenai calon mencalon itu Mas Rifki, keluarga saya ini ya selain dari keluarga pesantren santri juga keluarga banyak politisi. Dari zaman dulu ya itu sudah masuk parlemen kan, sampai di DKI itu ketua partai NU itu ketuanya orang Kresek keluarga saya. Tahun 70-an, 60-an itu. Kemudian paman saya dulu waktu saya kecil itu ketua P3 di kecamatan. Paman satunya itu jadi ketua PDI. Ya, jadi ini ya ketua P3, ini ketua PDI, satu keluarga beda-beda partai. Hanya Golkar saja yang tidak itu karena orang kecamatan yang jadi ketua partai Golkar itu waktu itu. Ya. Jadi kalau calon mencalon itu sudah biasa. Bahkan tahun ini nih 2024 ini Mas Rifki, keluarga saya Bani Usman itu 12 orang mencalonkan diri jadi caleg. 8 orangnya itu terpilih. 8 orang terpilih dengan partai yang berbeda-beda. Jadi hal-hal calon mencalon kemudian jadi tidak jadi itu sudah biasa. Mengenai benar saya dulu pernah mencalonkan ya tahun 2017 kalau tidak salah, memang waktu itu tidak ada calon yang berani melawan petahana ya, petahana nggak ada yang berani, maka saya menampilkan diri untuk memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa harus ada orang yang berani untuk demokrasi ini semakin sehat. Akhirnya saya mencalonkan diri, sudah daftar ke partai PKB, gitu, partai P3, partai Demokrat, gitu. Biasa kita sebagai santri yang juga memahami ilmu politik ya, karena saya juga pernah kuliah ilmu politik. Itu kemudian kita mengadakan silaturahmi ke berbagai macam komunitas, ke tokoh-tokoh komunitas, ke kiai, ke para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepada Pak Qurtubi itu, ya kan. Kemudian orang yang mencalonkan diri ya memang harus sering sowan-sowan kepada para tokoh untuk mendapatkan dukungan politik kan. Nah, kemudian itu ada syarat-syarat tertentu ya, misalnya tadi seperti yang dia ucapkan itu juga ada. Yang lainnya juga ada syarat nanti Tangerang harus bersyariah ya, karena saya ini kan dari keluarga besar NU, dari kecil itu adalah lingkungan Nahdlatul Ulama ya, paman-paman saya itu dari Tebu Ireng. Kemudian kita diajari agama itu agama yang substansialisme, bukan agama formalisme, di mana simbol-simbol keagamaan itu tidak terlalu penting daripada isinya, yaitu yang itu ditanamkan oleh ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Ini tahun 1936 di Kresek itu sudah ada majelis wakil cabang. Kiai Muhammad Amin, bapaknya Kiai Ma'ruf Amin itu datang dari Mekah tahun 1936 itu langsung menyusun kepengurusan tingkat kecamatan MWCNU. Saya pun kan tahun 2006 itu ketua majelis wakil cabang NU di kecamatan Kresek gitu. Ya. Akhirnya karena itu ada syarat-syarat tertentu, harus bikin FPI di tingkat desa dan lain sebagainya. Ya saya kan kader NU, saya lebih
menjadikan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama inilah yang harus menyebar di tengah-tengah masyarakat. Karena ajaran Nahdlatul Ulama adalah ajaran-ajaran yang telah terbukti sebagai ajaran yang mampu membawa keberagamaan di Indonesia seperti sekarang ini. Mulai dari zaman Wali Songo, ajaran-ajaran rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran yang penuh dengan toleransi, ajaran-ajaran yang penuh dengan akhlakul karimah diajarkan oleh para Wali Songo, kemudian kepada para kiai sampai kita hari ini. Jadi saya lebih mengedepankan bagaimana ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama di kampung saya ini untuk semakin menyebar. Ya, itu sebenarnya begitu. Ini sebenarnya pengalian isu saja, Mas Rifki ini. Sebenarnya itu bom nuklirnya itu belum berani dikirimkan. Katanya itu beliau sudah mengarang bom nuklir tuh. Bom nuklirnya sudah jadi dibakar itu di pondoknya, tapi belum berani dikirimkan ke saya. Nah, atau misalnya kalau misalnya harus bayar ya kita bayarlah. Kalau misalnya kitabnya di COD ke sini kita bayarin gitu kan. Dulu ada seorang kiai dari Sukabumi yang membuat bantahan terhadap tesis saya, kemudian diantarkan ke pondok saya. Kemudian kitab itu berbahasa Arab oleh kiai dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar. Dia orang asli sini, kemudian kakeknya pindah ke Sukabumi. Nah, kemudian kita balas dengan bahasa Arab pula. Dan beberapa orang yang membuat bantahan kepada saya juga saya balas gitu. Beliau juga kalau beliau mengantarkan atau misalnya mengirimkan melalui kurirnya bahwa ini ada bantahan ini yang membantah daripada tesis saya, ini jawaban-jawabannya. Nanti akan saya jawab dan saya akan kirimkan ke beliau gitu, Mas Rifki. Jadi nggak usah bikin narasi-narasi yang bermacam-macam. Bikin aja kitabnya, kalau sudah ada ya tolong dikirimkan agar kita bisa untuk menganalisa dari sisi ilmu nahunya, ilmu sorobnya, atau dari sisi yang paling penting itu adalah apakah yang dia tulis itu nanti akan bisa menjawab daripada apa-apa yang kita pertanyakan selama ini. Satu, tentang apakah ada dalil bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut? Apakah ada dalil yang mengatakan Ubaid sebagai anaknya Ahmad? Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Ubaid ini punya anak namanya Jadid gitu kan? Nah, itu saja yang paling penting. Adapun secara epistemologis nanti, misalnya tentang apa-apa yang telah diangkat oleh para pembela Balawi di Rabita itu seperti Suhra dan Istifadah, itu bisa juga kita masuk di dalam perdebatan itu, karena itu perdebatan ilmiah yang epistemologis, yang jawaban-jawabannya sudah ada di kitab-kitab fikih para ulama. Kita tinggal membaca, kemudian kita bisa menganalisa dan menghipotesa, kemudian mengambil kesimpulan. Begitu, Mas Rifki. Ya Imad, saya mau menanyakan sedikit lagi. Nanti jawabannya singkat aja, enggak apa-apa. Berarti dulu ketika Kiai Imad itu bersilaturahmi ke Pak Qurtubi Lebak itu ada persyaratan untuk harus bikin FPI sampai tingkat desa, begitu atau salah kesimpulan saya? Saya terlalu lama jadi lupa secara detailnya. Yang saya ingat itu tentang Tangerang bersyariah dan membikin FPI tingkat desa begitu. Betul, itu ada itu. Ada ya. Tapi Kiai Imad lebih memilih untuk nuansa kultural NU gitu ya. Ya, karena memang di sini nggak bakal laku kan, kalau daerah kita ini daerah yang sangat Nahdlatul Ulama sekali gitu. Bab yang kedua 132. Ini bab kedua halaman 132. Ini serius ini, dari 132 sampai 500, halaman 500 itu membicarakan saya. Jadi ini sudah jelas. Nama saya itu Mas Rifki,
tidak akan lekang dimakan zaman, sudah ada ditulis di sini nih. Yaitu membongkar penyimpangan Imaduddin. Ada 9 poin yang Hanif Alatas CS ini ungkapkan dari penyimpangan Imaduddin. 1. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Sudah saya jawab di dalam kitab metode menetapkan nasab, menurut kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Silahkan baca. Vaksinnya sudah saya kasih kepada masyarakat dan saya sudah mengira-ngira ini nanti yang akan ditulis di dalam buku Hanif Alatas CS ini. Dan itu sudah dijawab. Bagaimana cara ahli nasab di dalam menetapkan nasab? Silakan para pemirsa membaca kitab saya yang terbaru, baru beberapa hari yang lalu itu, metode menetapkan nasab menurut ahli nasab, teori dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Di situ sudah ada teori-teori 7 jalan metode untuk menetapkan nasab. Semuanya tidak bisa menetapkan nasab balawi. Silahkan dibaca dan nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang tidak setuju itu ya. Tetapi saya yakin karena dengan bahasa yang sederhana saya bikin itu siapa saja akan bisa memahaminya. Kemudian menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Menentang, mengabaikan, jadi saya ini dianggap menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Ya ini ngadu domba saya dengan para ulama. Dalam dunia ilmiah itu siapa orangnya, tapi mana dalilnya. Jadi tidak dilihat dari siapa, tetapi dilihat dari dalilnya mana. Di dalam kitab Muqaddimat ini Mas Rifki dikatakan, man ladaihi hujjatun yuqaddamu ala man laisa ladaihi hujjah. Orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Jadi bukan siapa. Imaduddin tidak muktabar sekarang. Tapi nanti 100 tahun lagi mungkin ada yang nulis keramat-keramat saya kan. Zaman hidupnya Syekh Nawawi apa disangka nggak ada yang benci sama Syekh Nawawi? Pada zaman hidupnya Ahmad bin Hambal apa disangka Imam Ahmad bin Hambal tidak yang benci? Pada saatnya Imam Syafi'i apa disangka Imam Syafi'i tidak ada yang benci? Sama seperti sekarang ini manusia-manusia itu di dalam bagaimana mereka bermuamalah sama, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang mencaci, ada yang memuji dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah meninggal dunia, para ulama itu ketika ulama masa kemudian tidak ada lagi muzahamah di dalam dirinya dengan ulama yang sudah meninggal itu. Makanya semuanya berpegang teguh mengagungkan ulama yang sudah tiada. Mbah Hasyim mengatakan, Mbah Hasyim pada masa Mbah Hasyim hidup belum tentu mereka akan ikut Mbah Hasyim. Buktinya Gus Dur aja dicaci maki kok. Ulama-ulama NU terus dicaci maki, Kiai Said Agil Sirot dicaci maki oleh mereka. Kalau Kiai Said Agil Sirot sudah meninggal dunia, itu baru orang. Karena apa? Sudah tidak ada kepentingan dia dengan masyarakat yang berkaitan dengan Kiai Agil Sirot. Hari ini Kiai Agil Sirot dicaci maki, biasa. Kenapa? Ada muzahamah. Ada muzahamah kepentingan di situ. Kalau sudah meninggal Kiai Imam Syafi'i tidak ada lagi muzahamah dengan dia, makanya dia agungkan. Mbah Hasyim Asy'ari sudah tidak ada, makanya diagungkan. Mbah Mun sudah tidak ada, makanya diagungkan. Ulama-ulama yang masih hidup itu ada muzahamah dengan kepentingannya. Makanya dia tidak mau untuk menghormati atau menerima ucapan ulama yang masih hidup. Menerima ucapan di ulama yang masih hidup itu, kalau mereka menentang, itu mereka masih bisa untuk berdiskusi, beradu dalil. Kalau yang sudah tidak ada itu kan
tidak bisa. Yang paling penting itu dari kenapa orang-orang itu sering untuk mencari dalil ulama yang sudah tiada, itu satu, tidak ada pertarungan kepentingan antara dia dan ulama yang sudah tiada. Kalau dengan yang masih hidup ada pertarungan kepentingan. Makanya ketika dia berbeda pendapat dengan ulama yang masih hidup, yang dijadikan sandaran ulama yang sudah tiada. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan tentang banyaknya ulama-ulama yang muktabar. Muktabar menurut siapa? Muktabar menurut Hanif Alatas. Murad Sukri, wah itu Murji'ah, itu Wahabi, itu tidak bisa untuk jadi kepegang. Kenapa? Karena mengganggu kepentingannya. Mukbil Al-Wada'i, kenapa tidak diterima? Oh, itu mengganggu kepentingan mereka karena tidak percaya Nasabalawi. Kadang-kadang mereka mengatakan ini hanya Imaduddin yang membatalkan Nasabalawi. Kadang-kadang ngambil Imaduddin itu nyontoh ulama-ulama Wahabi dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Kenapa? Karena ada kekalapan di situ. Karena ada, udah apa aja pokoknya. Jadi suatu sisi dia hanya mencontoh dari ulama Wahabi. Kalau saat lainnya, dia satu-satunya orang yang membatalkan Nasabalawi di dunia ini. Yang benar mana itu sebenarnya? Kita tidak boleh untuk mengatakan tentang suatu dalil dikaitkan dengan subjektivitas. Ini dalilnya ada. Balawi tidak disebutkan 650 tahun dalam kitab nasab, tidak disebutkan 550 tahun dalam kitab sejarah. Jawabannya mana? Tidak ada. Berusaha menjawab dengan kitab palsunya Mas Rumel, rontok, nggak bisa. Kemudian apalagi kan? Kemudian di dalam kitab Muqaddimah juga itu dikatakan wala yafuqul masyhura illa rif'atu, dan tidak bisa untuk mengalahkan kemasyhuran illa rif'atu kecuali kitab. Jadi kemasyhuran, syuhra istifadah, popularitas memang tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali ar-rif'ah, kitab. Apabila kemasyhuran berbeda dengan kitab, maka kemasyhuran ini gugur. Kemudian kesesatan logika. Ada kesesatan logika Imaduddin. Kesesatan logika. Logika yang mana yang sesat itu? Kemudian ada memfitnah para ulama. Khianat ilmiah. Yang khianat ilmiah itu orang yang mengutip seperti Alwi bin Thahir, kemudian ketika dilihat kutipannya tidak ada. Kitab Ar-Raudul Jali katanya Syaraf Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke kota Madinah atau sebaliknya. Dilihat di dalam kitabnya Syaraf Ubaidili tidak ada. Itu namanya khianat ilmiah. Seluruh apa yang saya tulis itu ada referensinya. Bahkan referensinya itu sengaja saya berikan referensi semuanya, kebanyakan yang bisa diakses di dalam internet. Kenapa? Supaya semua bisa mengakses. Saya punya kitab-kitab nih misalnya contoh kitab Qiladatun Nahar, kitab Tarikh Hadramaut yang versi cetak, semuanya saya punya. Ini ada kitab Tuhfatuz Zaman. Tapi ketika saya lihat berbeda dengan di internet halamannya, maka saya abaikan kitab-kitab saya versi cetak. Saya mengambil versi internet untuk apa? Agar mudah diakses oleh siapapun. Itu. Bentar lagi Mas Riki. Kemudian melakukan kebohongan publik. Wah, itu melakukan kebohongan publik itu di situ ditulis. Salah satunya adalah mengatakan
tentang akun Facebooknya Mufti Yaman. Itu sebenarnya ketika saya mengatakan akun Facebook Mufti Yaman, itu lagi bercanda dengan Mas Rumel. Jadi saya itu biasanya tasabut ketika ini bener apa enggak. Tapi ketika Mas Rumel dia udah masuk duluan, menganggap itu akunnya Mufti Yaman, dia bertanya kepada Mufti Yaman itu yang ada di Facebook, bagaimana tentang nasab Balawi segala macam gitu kan. Saya ketawa kan, jadi kita roasting gitu. Jadi itu bukan kita percaya bahwa itu akun Mufti Yaman, tapi kita lagi nyandain Mas Rumel, seorang peneliti. Kok tidak teliti langsung tanya-tanya kepada Mufti Yaman yang punya akun tanpa mentasabut, memverifikasi terlebih dahulu itu akun Mufti Yaman ataukah bukan. Sebenarnya demikian kan. Dan saya di dalam meneliti ini tidak berpatokan terhadap pendapat orang yang sebelumnya itu membatalkan juga. Kenapa? Karena fokus daripada yang saya teliti itu berbeda dengan ulama-ulama yang selanjutnya. Detailnya pun berbeda. Orang-orang yang terlebih dahulu itu memang punya jasa besar terhadap apa yang saya teliti ini. Tetapi bukan berarti sama. Jadi ketika misalnya mereka dapat menjawab dari ulama-ulama sebelum saya, itu tidak akan bisa menjawab apa yang telah hari ini saya simpulkan. Kenapa? Karena memang walaupun ada kesamaan, tetapi tidak persis sama. Di dalamnya ada penambahan data-data yang lebih akurat, penemuan-penemuan baru, gitu kan. Kemudian yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan non aswaja. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, menjiplak pemikiran. Kadang-kadang ngomongnya menjiplak. Kadang-kadang ngomongnya hanya Imaduddin yang mengatakan nasab Balawi itu terputus. Nah, jadi tidak ada konsistensi. Yang terpenting adalah mana dalilnya. Imaduddin ketika membatalkan ada dalil apa tidak? Saya punya dalil. Mana orang-orang yang menyambungkan dalilnya? Tidak ada. Di dalam buku 500 halaman itu tidak ada dalil tentang ketersambungan nasab mereka. Kemudian tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Yang punya kompetensi siapa dari Rabita? Silahkan diundang di UIN Wali Songo, SMS, jangan bahas nasab kan. Akhirnya ketakutan itu UIN Wali Songo tidak jadi kan. Nah, sekaligus saja nih pada kesempatan malam hari ini, siapa saja dari universitas yang ada di Indonesia yang bersedia untuk menjadi tuan rumah, silahkan undang kami, saya dan Rabita Alawiyah untuk membahas nasab Balawi ini. Misalnya ada universitas di mana saja, yang penting sifatnya ilmiah. Gak usah bawa-bawa pendukung saya atau pendukung daripada Rabita Alawiyah. Cukup para dosen, para akademisi, para juri, kemudian saya dan perwakilan Rabita. Kalau masih penasaran untuk tentang metodologi dan teori-teori ilmu nasab, apakah saya itu mempunyai kompetensi di situ ataukah tidak, baru kita akan tahu apabila sudah ditukar pikiran saya dengan pikiran dari perwakilan Balawi itu. Mana yang paham ilmu nasab, mana yang tidak paham ilmu nasab. Kemudian tentang ke-9, membatalkan nasab dengan tes DNA. Saya memang membatalkan nasab dengan ilmu nasab dan ilmu sejarah plus tes DNA. Dan kita tidak bisa berpaling dari kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang tidak seperti hari ini.
hari ini tidak seperti waktu saat saya kecil. Saat saya kecil itu Mas Rifki, kalau sudah jam 7:30 itu dimatikan petromak itu dari ruang tamu, kemudian kita disuruh masuk kamar dengan lampu tempel. Tahun 87 baru masuk listrik itu di Kresek. Kemudian ada telepon, kemudian ada HP. Hari ini internetnya kita bisa bicara antara orang yang ada di Jawa Tengah, Mas Rifki, dengan saya yang ada di Banten, dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Jadi siapa saja yang melawan ilmu pengetahuan, terutama tes DNA ini, akan menyesal di masa yang akan datang. Lebih baik mencari cara untuk bagaimana menyesuaikan diri untuk menanti masa di mana di masa itu siapa saja yang mengaku keturunan siapa akan kelihatan. Mau tidak mau, DNA ini akan digunakan oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakatnya dan lain-lain. Dan di situ semuanya akan nampak nanti. Ini tes DNA G, ini tes DNA J, ini tes DNA O. Nggak bisa lagi hari itu untuk mengelak lagi. Jadi tidak ada lagi bagi kita seharusnya untuk bersiap-siap menanti masa yang penuh dengan kemajuan di masa yang akan datang. Jangan bikin susah anak cucu kita. Ini sudah selesai ini membatalkan nasab dengan tes DNA. Juga ada satu yang ditampilkan tadi saya lupa oleh buku Mas Hanif Alatas itu tentang banyaknya stempel-stempel dari Raja Al-Qaitiyah dengan Raja Al-Kasiriyah 100 tahun yang lalu sudah tanda tangan katanya. Begini, di dalam teori ilmu nasab nih, dalam kitab ilmu nasab yang ada di dalam Muqaddimat fi ilmin nasab, la ibrata bi kasrati tawaqi'i illam yakunin nasabu sahihan. Tidak ada gunanya banyaknya tanda tangan kalau nasab itu tidak sahih. Fakasratu tawaqi'i la tasihhu la tusahhihu khata'an wa tawqi'u hujjatun ala man waqa'a la hujjatun ala ghairi. Banyaknya tanda tangan itu tidak mensahihkan nasab yang salah, dan penandatanganan itu hanya hujah bagi orang yang tanda tangan, bukan hujah bagi orang yang tidak tanda tangan. Nasab Balawi itu 100 tahun yang lalu, 1900-an, itu ditanda tangan oleh Al-Kathiri, oleh marga Al-Kathiri. Nah, itu dijadikan dalil dalam buku itu tuh. Nah, di dalam kitab Muqaddimat ini sudah ada ternyata bahwa penanda tangan itu berkonsekuensi dengan tanda tangannya. Jadi ketika dia mensahihkan Balawi itu, dia terkena konsekuensinya. Yang tidak menandatangani, tidak mensahihkan, maka tidak mempunyai konsekuensi apapun. Hari ini pun ulama-ulama yang masih para kiai-kiai itu yang masih mempercayai nasab Balawi, dia terkena konsekuensi apapun itu, konsekuensi tentang didawir atau dimintai duit harus nyium tangan, kalau enggak menghormatin nanti kamu kualat. Itu yang masih mengaku itu. Sementara bagi orang-orang yang sudah tidak meyakini Balawi sebagai cucu Nabi seperti saya, itu tidak akan ada konsekuensi apapun. Kemudian ada yang ngomong, bagaimana nanti kalau di akhirat? Kita lihat di akhirat antara saya dan Rumel Abbas, bagaimana pangkatnya di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat itu hukumnya orang-orang yang sudah mengetahui daripada nasab yang tidak jelas kemudian masih disambungkan kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitnya Nabi, Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, orang-orang yang mulia,
keturunannya mulia itu. Coba di dunia ini selain Balawi, apakah ada orang-orang yang sangat ngurusi nasab seperti Balawi? Ketika ada orang yang tidak mempercayai mereka begitu ketakutan seperti ini, apakah ada di dunia ini? Cari, tidak ada. Demikian mungkin Mas Rifki yang bisa saya sampaikan.